Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur. Semoga kita diliputi hati yang selalu bersyukur, yang pandai bersyukur, yang terampil bersyukur. Karena rasa syukur itu kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan kita dalam beribadah, dalam berbuat baik. Ya, karena berbuat baik itu kebutuhan, karena kita nggak tahu amalan kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga, yang akan menjadi jalan turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Di video ini saya membahas kemiskinan spiritual. Kemiskinan spiritual. Pada pertemuan yang ke-6 atau ke-5 ya, saya membahas tentang kemiskinan. Ada kemiskinan kultural, beberapa kemiskinan yang saya jelaskan di situ. Kemudian ada ukuran kemiskinan, headcount rasio, keparahan, kedalaman. Nah, dalam perspektif Islam, menurut model CBES, ini sering kita singgung. Model CBES ini salah satu yang digunakan dalam mengukur kemiskinan perspektif Islam. Pertama kali dicetuskan oleh Bapak Irfan Shawqi. Dalam model CBES ini ada dua dimensi kemiskinan, yaitu kemiskinan spiritual dan juga kemiskinan material. Dan itu digambarkan dalam satu diagram kartesius. Kemudian di sumbu vertikalnya adalah spiritual, sumbu horizontalnya adalah kemiskinan material. Dari dua perpaduan dimensi kemiskinan ini nanti akan bisa dikategorikan apakah suatu wilayah, suatu keluarga, suatu rumah tangga itu masuk ke dalam kemiskinan yang spiritual saja, atau miskin material saja, atau kemiskinan absolut. Absolut itu berarti dua-duanya kurang, spiritual dan materialnya. Dan juga yang sejahtera, dikatakan sejahtera itu tidak hanya oke dalam hal material, tetapi juga dalam hal spiritualnya. Lagi-lagi karena agama Islam ini komprehensif, maka kemiskinan itu tidak hanya dalam hal material, tapi juga spiritual. Tapi di samping itu, dalam ekonomi konvensional, yang dinamakan kemiskinan itu juga tidak hanya yang bersifat material ya. Ada dimensi-dimensi lain, tidak hanya diukur dengan pendapatan ataupun pengeluaran. Nanti Anda akan ketemu namanya multidimensional poverty index. Multidimensional poverty index atau biasa disingkat dengan MPI, atau bahasa Indonesianya adalah indeks kemiskinan multidimensi. Karena kemiskinan itu sendiri definisinya beragam ya. Di ekonomi konvensional sendiri poverty itu definisinya beragam. Dan kalau kita bisa ambil kesimpulannya adalah poverty itu banyak dimensi, tidak hanya bersifat material. Nah, MPI ini mengukur kemiskinan berdasarkan beberapa dimensi yang dikeluarkan oleh UNDP. Anda bisa browsing, maka akan ketemu banyak sumber apa itu MPI. Di sini kita akan bahas apa itu kemiskinan spiritual menurut model CBES. Karena CPMK di topik ini adalah salah satunya, mahasiswa bisa membedakan apa itu kemiskinan dari perspektif ekonomi konven dan juga perspektif ekonomi Islam. Di konven, kita mengenal adanya ukuran kemiskinan headcount poverty, ada keparahan, kedalaman, itu ada, Anda bisa browsing di websitenya BPS, bps.go.id. Itu ada dijelaskan, kemudian ada Gini rasio, dan yang khas di perspektif Islam, salah satunya dijelaskan dalam model CBES. Nanti juga ada istilah namanya had kifayah, ini adalah semacam garis kemiskinan tapi perspektif Islam seperti apa. Ini adalah diagram yang tadi saya katakan. Di sumbu vertikal adalah kemiskinan spiritual, sumbu horizontal adalah kemiskinan material. Nah, kita sekarang ngebahas yang sumbu vertikalnya dulu. Bagaimana cara mengukur kemiskinan spiritual? Nah, di sini ada istilah garis kemiskinan spiritual, skornya adalah 3. Apa itu garis? Kalau konsep garis kemiskinan,
suatu penduduk itu dikatakan miskin kalau di Anda buka website BPS ya, dikatakan miskin jika pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita bernilai kurang dari garis kemiskinan. Ini dikatakan penduduk miskin. Nah, maka garis kemiskinan spiritual ini mengelompokkan apakah suatu rumah tangga atau seseorang itu dikatakan miskin spiritual atau tidak. Jadi karena angkanya 3, maka nanti dikatakan miskin spiritual kalau skor kemiskinan spiritualnya kurang dari 3. Indikator kebutuhan spiritual menurut model CBES adalah sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Pertama adalah sholat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan juga kebijakan pemerintah. Nomor 4 dan 5, ini sifatnya subjektif. Beda persepsi bisa beda hasil. Cara menghitung skor garis kemiskinan spiritual, ini nanti unit analisisnya adalah kita hitung dulu per anggota keluarga. Setiap anggota keluarga dia akan diukur setiap variabel ini skornya apakah 1, 2, 3, 4, 5 untuk setiap variabel. Lalu yang kedua, setiap anggota keluarga itu nilai dari 5 variabel ini dirata-ratakan. Dibuat nilai rata-ratanya berapa. Kemudian yang ketiga baru mengukur kemiskinan spiritual dalam suatu rumah tangga, yang dengan cara merata-ratakan nilai seluruh anggota keluarga. Misalkan dalam satu rumah tangga ada 5 anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak. Setiap anggota keluarga ini ditanya. Ini idealnya kita membuat suatu form dalam kertas ataupun G-form. Saya berikan tugas Anda untuk mengukur bagaimana skor kemiskinan spiritual di keluarga Anda masing-masing. Misalnya, ayah, skor sholatnya apa nih? Apakah melarang orang lain sholat, menolak konsep sholat, melaksanakan tidak rutin, atau tidak selalu berjamaah saja? Dan ini yang skor 5 adalah rutin berjamaah dan juga selalu sholat sunnah. Misalkan ayah mengisi sholat wajibnya rutin tetapi tidak selalu berjamaah, berarti skornya adalah 4. Kemudian untuk puasa, melaksanakan puasa wajib tidak penuh, skornya adalah 3. Kemudian zakat dan infak, skornya 4 karena dia membayar zakat fitrah dan zakat harta, tapi belum mengeluarkan infak dan sedekah, maka skornya adalah 4. Kemudian lingkungan keluarga, menurut ayah mereka saling mendukung ibadah anggota keluarga. Menurut ayah di keluarga tersebut adalah skornya 4. Di sini saya tulis 4. Kemudian kebijakan pemerintahnya, menurut ayah kebijakan pemerintah ini adalah seperti apa? Oh, mendukung ibadah atau menciptakan yang kondusif untuk ibadah. Menurut ayah skornya adalah 4. Dan seterusnya. Nah, setelah diisikan seperti ini, kemudian hitung rata-ratanya. Rata-rata untuk di Excel caranya adalah sama dengan average dalam kurung ini titik koma lalu sampai B2 sampai F2 tutup kurung, kemudian tinggal di copy blok paste. Nah, inilah kemiskinan spiritual setiap anggota keluarga. Di konteks model CBES, pengukuran kemiskinan spiritual itu basicnya adalah per rumah tangga. Maka kita perlu merata-ratakan setiap angka ini, semua angka ini. Di sini saya punya grand average-nya. Ini skornya adalah sama dengan average. Kita blok dari sini ke sini.
tutup G2 sampai dengan G6 tutup kurung. Maka skornya adalah 4,12. Berdasarkan standar kemiskinan itu, dia skornya kan 3. Kalau kurang dari 3 dia miskin. Karena skor kemiskinan spiritual rumah tangga 1 ini sama dengan 4,12 atau lebih dari 3, maka rumah tangga 1 ini tidak tergolong miskin spiritual. Itu cara perhitungannya. Demikian cara mengukur kemiskinan secara spiritual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.